Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filipa Rensi, mahasiswi aktif Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, saya sekarang sedang mengambil mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu saya, Ibu Rina Sutia Hayu. Nah, kami mendapat tugas dari Ibu Rina yaitu untuk membuat satu bahan materi yang telah kami pelajari untuk dibuat video pembelajaran. Di sini saya akan mengangkat tentang bentuk-bentuk badan usaha. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk badan usaha, apa sih yang dimaksud dengan badan usaha itu sendiri? Nah, menurut Dominic Salvatore, badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai suatu aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau di bidang usaha atau perusahaan. Nah, apa perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan? Nah, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana perusahaan itu mengelola faktor-faktor produksi. Nah, selanjutnya langsung kita ke bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Nah, apa sih itu perusahaan perorangan? Perusahaan perorangan adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik. Pemilik mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Badan usaha yang mengelola perusahaan itu disebut badan usaha perorangan. Kalau oleh masyarakat itu dikenal dengan perusahaan perorangan. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu dimiliki oleh seorang, pengelolaannya sederhana, modalnya rendah, kelangsungan usahanya tergantung pada pemilik, nilai penjualan dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. Contohnya usaha seperti laundry, bengkel, rumah makan, salon kecantikan, dan masih banyak lagi. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya yang pertama, mudah dibentuk dan dibubarkan, bekerja dengan sederhana, pengelolaannya sederhana, tidak perlu kebijakan pembagian laba. Sedangkan kelemahannya, tanggung jawabnya tidak terbatas, kemampuan manajemennya terbatas, sulit mengikuti perkembangan perusahaan, sumber dana hanya terbatas pada pemilik, resiko kerugian perusahaan ditanggung sendiri oleh si pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua, perseroan terbatas. Apa sih yang dimaksud dengan perseroan terbatas? Secara umum, PT adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dengan berbagai saham, dengan setiap pemilik memiliki bagian saham dari yang dimiliki dari investor. Lembar saham itu bebas diperjualbelikan, jadi ada perubahan status pemilikan perusahaan tanpa membubarkan perusahaan. Nah, beberapa ahli berpendapat PT adalah bentuk badan usaha di mana kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham dengan baik, yang mana mereka memiliki tanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Contohnya PT Jarum, PT Indofood, Unilever dan lain-lain. Di daerah saya sendiri ada namanya PT Rodah Teknik. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu kelangsungan hidup lebih terjamin, perseroannya terbatas pada modal saham yang dimiliki, strukturnya lebih solid, adanya pembagian keuntungan, lebih mudah mendapatkan modal usaha, terdapat pemisahan kekayaan, dan memiliki kemudahan untuk mencari karyawan. Serta kekurangannya yaitu tidak terjamin kerahasiaan perusahaan, jumlah pajak yang dibayar cukup besar, modal perusahaan itu cukup besar, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada pemilik dan pengurus perusahaan, kepemilikan perusahaan mudah untuk dipindahtangankan, dan banyak peraturan pemerintah yang mengikat.
Nah, selanjutnya PIRMA. Apa sih yang dimaksud dengan PIRMA? PIRMA adalah bentuk kemitraan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis antara dua orang atau lebih dengan nama perusahaan bersama. Nah, apa sih ciri-ciri dari PIRMA itu? Ciri-cirinya para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan. Tanggung jawabnya tidak terbatas atas segala hal yang terjadi. Yang ketiga, apabila salah satu dari anggota meninggal atau mengundurkan diri, maka PIRMA itu akan dibubarkan. Nah, selanjutnya perseroan komanditer atau CV. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perseroan komanditer? Nah, ini adalah sebuah badan usaha dengan modal yang terbatas yang didirikan atas kerjasama antara dua orang atau lebih, yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan orang yang memberikan modal. Cirinya yaitu terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah dia yang memiliki peran untuk menjalankan aktivitas perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah si anggota yang memberikan modal usaha untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Nah, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan yang pasif memiliki tanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan di perusahaan. Contohnya, CV Purnama Jaya Persada. Kelebihannya, pendiriannya latihan muda, modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar, manajemen dapat didiversifikasikan, dan kesempatan untuk berkembang itu lebih besar. Serta kekurangannya, tanggung jawabnya tidak terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin, dan sungkan untuk menarik kembali investasi yang telah ditanamkan tadi. Nah, selanjutnya koperasi. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari koperasi ini sendiri. Nah, apa sih ciri-ciri? Apa saja ciri-ciri dari koperasi ini? Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki sifat sukarela terhadap anggota. Rapat atau musyawarah merupakan kekuasaan tertinggi di koperasi. Kegiatan koperasi harus bersifat swadaya, swakarta, dan kemampuan sendiri. Memiliki modal tidak tetap, tergantung jumlah simpanan. Pengurusnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada keberlangsungan koperasi. Kerugian dari koperasi ditanggung oleh seluruh anggota operasi. Anggotanya tidak permanen dan tetap. Dan dari mana sih modal koperasi ini berasal? Nah, modal koperasi ini bisa kita dapatkan dari dua jenis, yaitu dari modal sendiri, dari hibah, dana hasil usaha, dan yang kedua yaitu modal pinjaman, dapat berasal dari anggota koperasi lain, atau dari bank, pinjaman, pembuatan obligasi atau surat utang lainnya. Nah, selanjutnya BUMN dan BUMD. Nah, apa sih yang dimaksud dengan BUMN itu? BUMN adalah badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Dalam sistem perekonomian, peranan BUMN sebagai pelaku ekonomi berlaku secara nasional.
Tujuan didirikan BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari BUMN itu sendiri? Nah, ciri-ciri BUMN yang pertama, sebagai sumber pemasukan negara, resiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan masyarakat umum, dan produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan sebagai stabilizer perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, selanjutnya BUMD. Apa sih itu BUMD dan apa ciri-cirinya? Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pendirian BUMN bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan penyediaan barang atau jasa yang bermutu untuk masyarakat dan untuk memperoleh laba. Adapun ciri-cirinya diatur berdasarkan usaha peraturan daerah itu sendiri. Bentuk badan usahanya berupa badan hukum, modal berasal dari kekayaan daerah atau berdasarkan ketentuan lain. Dipimpin oleh Dewan Direksi berdasarkan peraturan pemerintah yang bersangkutan. Yang pastinya ini berada di tingkat daerah. Nah, selanjutnya ada video singkat dari saya. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.